wanita-wanita ya Tuhan katakan, inilah yang kurenungkan. Mari angkat suaramu. Setiap waktu, oh, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Yuk sekali lagi katakan, inilah yang kurenungkan. Inilah, mari nyanyikan dengan cinta, saudara. Nyanyikan dengan kasih-Mu buat Tuhan, buat Yesus, buat Bapa yang baik. Waktu nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan,
yang layak dipuji. Segalanya kami serahkan kepadamu, Tuhan. Haleluya. Jesus. Hanya nama itu yang layak ditinggikan. Nama Yesus yang layak ditinggikan. Oh, nama yang sanggup memulihkan hidupku. Nama yang sanggup menyembuhkan sakitku. Nama yang sanggup untuk berikan kemenangan, kedamaian. Oh, we praise your name. We praise your name. We praise your name, Jesus. We praise your name, Jesus. Let's praise his name. Sing it. Oh, praise the name of the Lord our God.
Engkau yang layak untuk kami sembah Tuhan. Karena itu Tuhan kami mau terus naikkan pujian kami. Kami mau angkat suara kami mau memuji Engkau Tuhan, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Karena Engkau Allah yang sanggup, Allah yang sanggup Tuhan Yesus. Raja di atas segala, Raja Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap. Dan kami mau terus Tuhan memuji-Mu Tuhan. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa, mari sama-sama yang siap. Katakan amin. 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 Haleluya. Saya pengennya berdiri saudara, tapi karena ada kabel gak bisa berdiri. Jadi saya undang saudara di rumah yang berkenan untuk berdiri. Saya undang kita untuk bangkit berdiri karena kita mau naikkan pujian ini. Katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah apa saudara didengar telinga. Amin. Yang tak pernah timbul di dalam hati. Semuanya saudara. Apa? Tuhan sudah sediakan. Amin. Bagi yang mengasihi Dia. Katakan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita mau nyanyikan pujian ini dengan iman. Amin saudara. Amin. Iman percaya, katakan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah timbul, didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati setiap kita. Tapi firman-Nya katakan apa? Semua disediakannya, bagi yang mengasihi saudara dan saya. Amin. Mari nyatakan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Saudara, boleh angkat suaramu yuk. Nyanyi bareng-bareng sama-sama kita. Allah sanggup. Dengan iman.
Benar Tuhan, Kau Allah yang sanggup karena Engkau sumber dari segalanya. Karena itu kami gak mau berjalan jika Engkau gak bersama dengan kami Tuhan. Kami hanya mau berjalan bila Engkau berjalan bersama dengan kami ya Bapa. Kami mau terus ikut kehendak-Mu Tuhan Yesus. Tuntun setiap kami anak-anak-Mu, wanita-wanita-Mu Tuhan. Supaya kami terus berada di jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes Lord. Yes Lord. Oh. Yes. Yes. Syaralabaya. Oh. Mari buka hatimu. Pandang Yesus. If your presence doesn't go with us, Lord, we don't want to leave this place. Lord, we need you near as we go from here, to lead us by your love and grace. May your presence fill us every day. May your spirit lead the way. Lord, to you we call. Let your glory fall, and may your presence go with us. If your presence doesn't go with us, Lord, we don't want to leave this place. Lord, we need you near as we go from here, to lead us by your love and grace. Oh, may your presence fill us every day. May your spirit lead the way. Oh, Lord, to you we call. Let your glory fall, and may your presence go with us. Mari sama-sama kita nyanyikan. If your presence doesn't go with us, Lord,
presence go with us. Lord, we don't want to leave this place. Lord, we need you near as we go from here, to lead us by your love and grace. May your presence fill us every day. May your spirit lead the way. Lord, to you, Lord, to you we call. Let your glory fall, and may your presence go with us. Katakan, bila kau tak besertaku, bila engkau tak besertaku, Tuhan, aku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Yes, Lord. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari angkat tanganmu, rindukan. Bila engkau tak besertaku, Tuhan, aku tak mau berjalan. Kami perlu Kau, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, Tuhan Yesus. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Biar jemaat sendiri kata, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari undang Dia dalam hidupmu dan katakan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu,
Tuhan Yesus, Engkau adalah anugerah terindah dalam hidup setiap kami Tuhan. Betapa kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau boleh memilih kami ada di tengah-tengah ibadah Woman of Love ini Tuhan. Bapa, hamba berdoa biar taruh di dalam setiap hati kami, hati yang lebih lagi dalam merindukan Engkau Tuhan, hati yang lebih lagi dalam berharap kepadamu Bapa, hati yang lebih lagi untuk menyadari bahwa Engkau adalah Allah satu-satunya yang layak kami andalkan Tuhan. Terima kasih buat waktu bagi setiap kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, hamba mau berdoa bagi setiap wanita-wanita Tuhan di tempat mereka masing-masing. Biar Allah Roh Kudus menjamah setiap hati mereka untuk mereka boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Levi Tuhan. Biar apa yang menjadi kehendak dan isi hatimu boleh Engkau nyatakan lewat hamba-Mu ini Tuhan. Dan apa yang Engkau mau dalam hidup kami juga Engkau nyatakan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Kami juga mau mendengarkan kesaksian-kesaksian yang indah yang boleh dilewati oleh hamba-Mu Ibu Levi Tuhan. Agar kesaksian itu boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Kesaksian itu boleh menguatkan setiap iman kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga menyerahkan Tuhan setiap wanita-wanita yang mendengarkan firman hari ini Tuhan. Setelah mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Mereka akan menjadi wanita yang dikuatkan, hidup mereka akan diubahkan, rumah tangga mereka akan dipulihkan dari segala masalah apapun Tuhan. Jadikan setiap kami Tuhan yang doa bagi seisi rumah kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan wanita yang layak di hadapan-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi suami, bagi anak-anak kami Tuhan. Jadikan setiap suami kami imam yang kudus, yang bisa membimbing kami lebih lagi di dalam Engkau ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak kami Tuhan. Jadikan anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengerti firman Tuhan, anak-anak yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Jadikan anak-anak kami saksi Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Berikan masa depan yang cerah penuh harapan bagi setiap anak-anak kami Tuhan. Pasangan hidup yang terbaik bagi anak-anak kami Tuhan. Juga bagi cucu menantu kami juga Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala yang baik yang Kau buat dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga berterima kasih karena pujian penyembahan yang boleh kami lalui. Engkau beserta dengan kami Tuhan, dan kami dikuatkan melalui pujian penyembahan ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami siapkan hati kami untuk menerima yang terbaik, yaitu firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Biar Kau nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya. Thank you Jesus. Amin. Saya persilakan kepada hambanya Bapak Ibu Pendeta Levi Supit. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada siang hari ini Engkau bisa mengumpulkan kami semua kaum wanita-Mu Tuhan. Sekalipun kami beda tempat, rumah, dipisahkan oleh tembok dan jarak, tetapi kami tahu Tuhan kami maha hadir. Tuhan kami ada bersama-sama dengan kami, bahkan kasih-Mu sanggup untuk menyatukan setiap kami Tuhan. Untuk itu Bapa, kami sebagai kaum wanita-Mu butuh bimbingan-Mu. Kami butuh kekuatan daripada-Mu. Kami butuh kebenaran firman Tuhan
Dan saat ini Bapa berbicaralah secara pribadi kepada setiap hati kaum wanitamu ya Tuhan. Karena kami tahu kami butuh Engkau dan pasti pada saat kami mendengarkannya, kami akan disegarkan, kami akan dikuatkan, mujizat akan terjadi. Kami siap diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama semuanya katakan, amin. Halo semuanya, apa kabar? Halo, senang ya tuh saya lihat semuanya di sini yang videonya dibuka. Wow, cantik-cantik sekali. Halo Sister Eve, Evelyn, how are you? Good. Ya, semuanya baik ya. Senang banget siang hari ini kita bisa ketemu di sini dan hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Strong Woman ya. Strong woman. Saya yakin kita semua kepengen menjadi wanita-wanita yang strong. Kita semua kepengen menjadi wanita-wanita yang kuat menghadapi tantangan dan badai di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena siapa sih yang pernah menyangka bahwa tahun 2020, tahun 2021 kita ada di dalam tahun pandemi. Kita semua ngalamin yang namanya masalah. Kita semua bahkan seluruh dunia tidak memandang pria atau wanita, semua kena dampaknya. Ada yang kena PHK mungkin suami kita, ada yang bisnis kita sebagai wanita berbisnis mungkin bisnis kita mundur, ada yang sakit kena COVID-19, ada anggota keluarga kita juga mungkin yang kena COVID-19, ada bahkan mungkin kita ditinggalkan oleh anggota keluarga kita, mama kita atau papa kita yang meninggal dunia karena COVID-19. Bahkan mungkin juga gara-gara pandemi ini kita kehabisan uang, kita benar-benar bingung bayarnya gimana, bayar cicilan gimana dan lain-lain gitu ya. Tetapi saya yakin, saya percaya bahwa hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa tetap menjadi seorang wanita yang kuat luar biasa. Beberapa saat yang lalu saya ketemu dengan seorang ibu-ibu. Lalu dia bilang gini ke saya, aduh Pastor Liv, ini di masa pandemi rambut saya malah rontok, katanya gitu ya. Belum lagi mungkin ada ibu-ibu lain di antara Anda semua juga yang bilang, iya nih ubannya tambah banyak nih, banyak pikiran, banyak stres di dalam masa pandemi ini. Tetapi hari ini kita mau dengar apa kata firman Tuhan ya. Karena setiap kita pasti masing-masing punya masalah. Setiap kita pasti masing-masing punya tantangannya sendiri-sendiri. Entah itu masalah keluarga kita, masalah dengan pasangan hidup kita, stres, masalah kecemasan, karena takut COVID kemana-mana, aduh nanti kena, nanti ketularan segala macam. Dan tahukah kita bahwa masalah itu bikin capek, masalah bikin kita lemah, masalah bikin kita rasanya pengen menyerah. Tapi hari ini firman Tuhan berkata demikian. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 1, kita baca yuk sama-sama yuk, walaupun kita di rumah masing-masing ya. Coba keluarkan suara kita supaya telinga kita dengar firman Tuhan. Jadi khususnya bagi kita kaum wanita yang lagi capek, yang lagi banyak masalah, yang lagi banyak nangis, yang lagi banyak kesel, yang lagi banyak emosinya terganggu. Yuk kita baca ini dan kita percaya kita akan dikuatkan. 1, 2, 3. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Yes, hari ini Tuhan bilang jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kita adalah wanita-wanita yang strong, kita adalah wanita-wanita yang kuat ya. Dan kita yakin tantangan boleh terjadi, masalah boleh terjadi, tetapi pasti kita akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Ada yang bertanya, kenapa ya hidup kok kayak gini ya? Tiba-tiba kok masalah besar terjadi? Saya teringat akan quote dari Joel Osteen. Joel Osteen bilang begini di dalam quote-nya, Tuhan tidak akan membawamu dalam garis lurus. Ada tikungan dan ada belokan. Ini mungkin tidak terjadi seperti yang kamu pikirkan. Tetapi kekecewaan, kehancuran adalah semua bagian dari rencana Tuhan. Jadi kalau hari ini kita tidak ada di dalam garis lurus kehidupan kita, kita ada di dalam tikungan, kita ada di dalam belokan, kita ada di dalam jurang, kita ada di dalam lembah kekelaman, kita harus alami kekecewaan, kita harus alami yang namanya kehancuran, kita harus alami kerugian, kita harus alami kemiskinan, kita harus alami yang namanya salib yang berat. Semua
adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan kita pegang janji Tuhan. Dia berkata bahwa rencana dia adalah masa depan yang penuh dengan kemenangan. Untuk itu, hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa menjadi seorang strong woman atau menjadi wanita yang kuat. Kuat itu terdiri dari 4 kata ya, KUAT, supaya kita gampang ingatnya. Jadi saya mau bagikan setiap kata ini ada artinya supaya Anda semua bisa menjadi wanita yang strong dan kuat. K-nya adalah kuasa Tuhan. Kalau kita mau kuat, kita harus hidup bersama dengan kuasa Tuhan. Kita harus memiliki kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus cari kuasa Tuhan, ya. Di dalam Matius 11 ayat 28, firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Garis bawahi kata semua yang letih lesu dan berbeban berat. Masalah bikin kita letih lesu bukan? Masalah bikin kita rasanya sedang memegang beban yang berat, sedang menanggung beban yang berat. Tapi Tuhan bilang, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi ada kuasa di dalam Tuhan yang mampu untuk memberikan kelegaan di dalam setiap kehidupan orang-orang yang sedang alami tantangan dan masalah. Lagi pula Tuhan bilang apa di dalam Yesaya 40 ayat 31? Dia berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan apa? Mendapat kekuatan baru. Jadi yang mendapat kekuatan baru siapa? Yang menanti-nantikan Tuhan, yang mencari Tuhan, yang menunggu Tuhan, yang ada di dalam Tuhan. Maka kekuatan baru akan kita dapatkan. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Lihat, kalau kita yang namanya berlari dengan masalah pasti lesu. Kita berjalan dengan tantangan dan kehidupan. Setiap kali jalan ada aja masalah. Setiap kali jalan ada musuh. Setiap kali jalan harus berantem memerangi musuh kita. Pasti lelah. Tetapi Tuhan bilang, yang menanti-nantikan dia, ada kekuatan baru yang akan kita dapatkan. Jadi kita bisa kuat. Kekuatan kita bukan sekedar kita minum vitamin C, minum vitamin D, atau kita rajin olahraga di masa pandemi ini, atau kita rajin berjemur supaya kena sinar matahari. Tetapi kekuatan kita adalah mencari kuasa Tuhan. Kekuatan kita adalah melekat dan mendekat kepada Tuhan. Karena waktu kita berhadapan dengan masalah, emosi kita bisa drop. Emosi kita bisa lemah. Nah, waktu emosi kita lemah, fisik kita pun akan lemah. Terpengaruh karena emosi tersebut. Sehingga kita butuh booster, yaitu kekuatan spiritual untuk mengalahkan setiap masalah. Saya baca artikel ya bahwa dampak pandemi kepada wanita dengan pria itu beda. Ternyata di dalam artikel ini ya dampak kepada wanita itu lebih banyak gitu ya. Nah, dampaknya apa sih? Gitu dikatakan kita karena pandemi beban pekerjaan kita, beban pekerjaan rumah tangga jadi lebih besar. Dulu suami berangkat kantor, anak berangkat sekolah, kita bisa cuci piring, kita bisa bersihin rumah, terus jam 10 udah selesai. Tapi sekarang suami di rumah, anak di rumah, belum lagi online, anak sekolah segala macem gitu kan. Jadi kita bebannya makin tambah-tambah, itu kita kena dampaknya. Nah kalau kita kena dampak seperti begini, emosi kita pasti kena juga gitu ya, dampak COVID-19 ini. Terus belum lagi kita bebannya untuk mengatur keuangan lebih memusingkan. Karena income suami mengecil. Dan ada lagi dikatakan, dampak pandemi buat kaum perempuan itu banyak pertengkaran terjadi. Dan banyak KDRT di dalam rumah tangga. Karena sang suami stres, sang suami di PHK, jadi lebih galak, jadi lebih gampang marah, bahkan lebih ringan tangan ya. Jadi akhirnya kita capek, kita rasanya nggak kuat lagi ya Tuhan. Untuk itu datang kepada Tuhan. Datang dan berdoa kepada Tuhan. Saya yakin Anda semua sudah datang kepada Tuhan, sudah berdoa. Apalagi di tengah-tengah masalah. Tetapi pertanyaannya begini. Apakah Anda sudah mencari Tuhan dengan kesungguhan hati? Atau
Anda berdoa beberapa menit, lalu Anda melihat masalah belum datang-datang, dan Anda menyerah. Harusnya ya kita itu menggali kekuatan lebih dan lebih lagi. Ayo lebih banyak waktu di bawah kaki Tuhan. Ayo lebih lama lagi merenungkan firman Tuhan. Ayo lebih lama lagi menyembah Dia. Tadi lagu tadi bagus banget ya, lagu sebelum firman. Dikatakan bila engkau tak bersamaku, aku gak mau berjalan. Dikatakan lagi, ku perlu Tuhan, pimpin aku ya. Dikatakan lagi tadi, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dalam hidupku. Nah, harusnya kita juga seperti itu. Kita cari Tuhan terus. Kita mendekat terus sama Tuhan. Supaya kekuatan yang daripada Tuhan itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam masa pandemi ini yang konseling banyak banget sama saya ya, yang DM baik yang kenal maupun yang nggak kenal. Setiap kaum itu banyak tantangan. Satu Bali, dan dia suami istri itu kerjanya adalah tour guide. Jadi bisa kita bayangkan sejak memang hidup keluarga. Lalu mereka pakai uang tabungan sampai uang tabungannya habis. Lalu mereka ini udah bisa buka lagi, Bali udah bisa rame lagi. Nanti libur Natal mungkin udah bisa rame lagi, libur Lebaran rame lagi. Ternyata kan nggak seperti yang mereka pikirkan. Ternyata Bali tetap sepi gitu ya. Lalu masakan mereka, Tuhan itu baik dalam hidup mereka. Namun ternyata apa yang terjadi ya, Tuhan jualan makanannya kurang bagus, hasilnya nggak ada, nggak laku. Wah dia pusing, dia ngobrol lagi sama saya, dan saya tetap bilang cari Tuhan dengan segenap hati. Di tengah-tengah kesulitan hidup dia, tahu-tahu ada sakit penyakit. Dia harus punya sakit pendarahan yang keluar terus-menerus sampai badannya lemes sekali dan harus dan dia kata, kalau saya nggak punya Tuhan, saya udah nggak kuat lagi di dalam kehidupan saya. Kalau saya nggak punya Tuhan, mungkin saya udah menyerah. Tetapi puji Tuhan, akhirnya dia benar-benar cari kekuatan daripada Tuhan. Jadi walaupun Bali belum pulih, usaha dia belum pulih, kesehatan dia belum pulih, tetapi dia bisa bilang, ketika saya bangun tidur, saya tahu ada kuasa Tuhan yang mendampingi saya bisa kuat menjalani hari-hari saya. Saya tetap bisa teguh di dalam setiap badai kehidupan dan tidak mau menyerah kalah. Hari ini, apa badai kehidupan Anda semua kaum wanita? Cari Tuhan. Hanya kuasa Tuhan yang akan memberikan kekuatan ekstra setiap hari bagi kita semua. Ada seorang wanita, saya mau bagikan ini, Billy Graham, saudara ya. Istrinya namanya Ruth. Ruth Billy Graham ini juga adalah segenap hidup. Yang namanya Ruth Billy Graham ini, dia lahir dari keluarga, yaitu keluarga yang cinta Tuhan. Papanya misionaris. Jadi dia udah cinta Tuhan. Dia udah pengen jadi misionaris juga. Lalu dia sekolah Alkitab, dia ketemu dengan Billy Graham dan akhirnya mereka menikah. Tapi Billy Graham ini punya panggilan ya sebagai penginjil juga kan. Nah, dia berarti harus melepaskan impian dia ya, dan dia ikut dengan suaminya. Tapi kemudian Billy Graham semakin keliling dunia, dan kalau perginya itu lama sekali. Sementara mereka rumah tangga itu udah punya anak 5. Jadi bisa bayangkan kalau dia harus ninggalin anak-anaknya berminggu-minggu untuk ngikutin suaminya. Dan dia senang misionaris, dia senang pelayanan, dia senang untuk ikut dengan suaminya. Tetapi pada satu kali, dia konseling dengan seorang istri misionaris juga. Dan istri misionarisnya itu bilang kepada Ruth, Ruth, saya tahu kamu harus memilih antara ikut suami atau memelihara 5 anakmu.
Dan aku tahu hatimu memilih untuk ikut dengan suamimu karena engkau berjiwa misionaris. Tetapi tahukah engkau, apabila engkau ikutin suamimu selalu, engkau sedang membimbing anak-anakmu berjalan menuju neraka, kata orang tersebut. Dan Ruth disadarkan. Dan Ruth menangis di bawah kaki Tuhan dan dia bilang, Tuhan, aku sebenarnya kepengen banget Tuhan, ya. Tetapi aku sekarang memilih untuk ada di rumah. Dan dia memelihara 5 anak-anaknya. Dan dia katakan gak gampang memelihara 5 anak tanpa kehadiran suami. Suaminya baru datang sebulan sekali, suaminya baru datang 2 minggu sekali. Dan itu pun kalau datang kan juga gak lama-lama karena sudah harus pergi lagi. Dia mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Tantangan, badai, masalah di dalam kehidupan dia. Bangun rumah dia katakan sendiri. Ketemu tukang-tukang, renovasi rumah. Semuanya dia lakukan, semuanya sendiri. Karena sang suami seringkali tidak ada bersama dengan dia. Tetapi dia bilang, aku punya Tuhan. Dan aku selalu mencari hadirat Tuhan. Aku mencari kekuatan di dalam Tuhan. Aku mencari kuasanya dia. Sehingga aku bisa dikuatkan. Dan sampai-sampai ketika terus berjalan bertahun-tahun, anaknya semua sukses luar biasa. Orang-orang yang mengenal dia, mengenal Ruth berkata, Ruth, Billy Graham bisa berhasil karena ada seorang engkau di belakang layar. Dan Ruth bilang, aku bisa berhasil, dikatakan berhasil. Suamiku luar biasa karena aku tahu ada Tuhan di belakang layar. Hari ini kalau kita juga mau berhasil, kita mau kuat di dalam setiap tantangan di dalam kehidupan kita, hanya ada satu jawabannya, yaitu cari Tuhan. Kuasa Dia akan memberikan kekuatan yang dahsyat bagi kehidupan kita. Itu kayak ibu-ibu ya. Sekarang U-nya apa? Kuat ya, K-U sekarang. U-nya adalah ulet, gigih ya. Ulet itu alias gigih atau alias pantang menyerah. Tahukah kita? Tuhan itu udah kasih roh kegigihan sama kita. Tapi kenapa banyak kita gampang banget menyerah? Aku capek punya suami model begini. Aku capek ngurusin anak-anak. Aku capek doaku gak dijawab-jawab Tuhan. Aku capek mungkin ngelihat keluargaku belum diselamatkan. Tuhan tidak pernah menciptakan kita ya untuk santai-santai. Tuhan gak pernah menciptakan kita untuk gampang menyerah. Buktinya apa? Buktinya Adam dan Hawa dikasih tanah tetapi harus diusahakan. Pada saat diusahakan maka akan berbuah, akan ada hasilnya. Tuhan udah kasih spiritnya Dia di dalam kehidupan kita. Tuhan itu udah kasih roh kegigihan. Ada satu quote berkata, it is hard to beat a person who never gives up. Susah banget ngalahin orang yang gak pernah menyerah. Ayo ibu-ibu, ayo semua kaum perempuan, jangan gampang menyerah. Kalau kita gak gampang menyerah, kita juga gak akan dikalahkan oleh iblis. Iblis akan sulit sekali untuk mengalahkan kita. Apa sih arti kata ulet? Arti kata ulet itu adalah gigih ya, atau resilience. Apa sih arti kata resilience? Kok Tuhan udah kasih sih di dalam kehidupan kita? Spirit of resilience. Artinya adalah the capacity to recover quickly from difficulties atau toughness. Artinya Tuhan udah kasih satu kapasitas dalam hidup kita untuk segera pulih dari setiap kesulitan kehidupan kita. Itu udah ada loh ibu-ibu di dalam kita. Kita udah dikasih semangat kegigihan. Dan juga artinya the ability of substance or subject to spring back into shape atau elasticity. Tuhan udah kasih nih di dalam kehidupan kita keuletan, kita elastis. Kita nggak gampang diputuskan. Kita itu lentur luar biasa. Contoh bekel. Ya, saya bawa bekel nih ibu-ibu ya. Kita ini dikasih sama Tuhan yang namanya keuletan seperti bola bekel. Kalau dihantam sama masalah, keuletan kita akan membuat kita membal kembali. Kalau kita ditaruh sama Tuhan, diizinkan sama Tuhan, punya suami yang selalu kasih masalah, ya. Mungkin kita berkata, aduh suamiku galak, aduh suamiku pelit, aduh suamiku dulu waktu masih kita pacaran, itu saya dibawa jalan-jalan ke taman, lihat bunga yang indah, tetapi sekarang udah menikah, aku dibawa jalan-jalannya ke Jurassic Park, alias dia itu menyeramkan ternyata. Tuh, tapi kita dikasih
satu spirit sama Tuhan untuk tetap bisa membal. Masalah nggak akan membuat kita jatuh. Istilahnya masalah bisa membuat kita jatuh, tetapi kita akan bangkit lagi. Masalah tidak akan menghancurkan kehidupan kita. Kita bisa yang namanya elastis, apapun tantangan kehidupan kita. Ibu-ibu, saya tahu setiap kita punya masalah kita masing-masing. Ada seorang wanita di Brazil, dia itu foto model, cantik banget. Pada saat dia umur 21, karirnya lagi meningkat. Ada orang mabok nyetir, dan pada saat si artis ini lagi ada di pinggir jalan, ditabrak sama mobil orang yang mabok tersebut. Apa yang terjadi? Yang terjadi bukan artis, dia model ya, Pragawati. Ternyata untuk nyawanya dia bisa diselamatkan, kakinya dia harus dipotong. Waduh, dia itu nangis luar biasa. Begitu tahu umur 21, kakinya satu harus diamputasi, karirnya bakal mentok ya. Tapi dia tahu dia punya spirit keuletan. Akhirnya setelah beberapa bulan, ya of course dia nangis, dia depresi, dia stres segala macam. Tapi dia mencari kekuatan di dalam Tuhan, spirit keuletannya muncul, dia bisa bounce back, dia bisa balik lagi. Nama orang ini adalah Paula Antonini ya. Dan akhirnya dia pakai kaki besi. Dia pakai kaki besi, dan pada saat dia pakai kaki besi, ternyata malah karirnya melonjak. Ternyata malah karirnya itu lebih luar biasa lagi. Ada lagi seorang wanita di Cina. Wanita di Cina ini lahir normal, ya. Namanya Yan Li. Dan si Yan Li ini ternyata pada saat dia usia 4 tahun kesetrum dengan tegangan yang sangat tinggi. Dan dokter untuk menyelamatkan dia harus potong 2 tangannya. Bayangkan, nggak gampang kan, orang yang tadinya punya tangan sekarang nggak punya tangan. Tapi dia nggak nyerah. Dia tetap punya spirit yang sangat luar biasa. Dia mulai belajar menggunakan kakinya. Dia makan pakai kaki dia. Dia make up pakai kaki dia. Dan pada saat dia selesai sekolah, dia pengen kerja. Dia ngelamar kerjaan. Dan akhirnya diterima di sebuah kantor menjadi bagian administrasi. Dia kerjanya gimana? Kayak gini, lihat dong ibu-ibu. Ngetiknya pakai kaki. Semuanya lakukan pakai kaki. Dia nggak nyerah dengan kehidupan dia. Dia punya semangat kegigihan. Ibu-ibu terkasih, teman-teman wanitaku, kita punya elastis itu di dalam hidup kita. Ayo, jangan gampang menyerah. Lihat, masalah kita mungkin belum sesulit masalah yang harus dialami Paula, dan belum sesulit masalah yang dialami oleh yang namanya Yan Li. Kita punya masalah kita masing-masing. Kita punya masalah tantangan dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi percaya, waktu kita cari kekuatan di dalam Tuhan, kita gunakan keuletan di dalam kehidupan kita, maka kita pasti akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang mau katakan amin. Saya doakan ya buat Anda semua yang lagi punya masalah, Anda mungkin ngerasa lagi dihancurkan oleh masalah. Ingat, bola bekel. Anda tidak akan mudah untuk dihancurkan. Amin ya. Oke, selanjutnya. Kuat adalah K-nya kuasa Tuhan. U-nya adalah ulet, tidak gampang menyerah. Sekarang A. A-nya apa? Antusias. Nah, kita harus gunakan pemberian Tuhan juga dalam kehidupan kita, yaitu antusias ini. Kita baca yuk ayatnya, Amsal 18. Ayatnya yang ke-14. Orang yang bersemangat, baca sama-sama yuk di rumah yuk, 1, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Tuh, setiap kita punya penderitaan, setiap kita punya masalah, tetapi orang yang bersemangat, firman Tuhan janji, firman Tuhan bilang, dapat menanggung penderitaan kita. Ayo ibu-ibu, gunakan semangat itu. Apa sih artinya semangat? Asli bahasanya adalah bahasa dari Yunani atau Greek ya, yaitu entheos. Entheos ya, dari 2 kata. En itu artinya in, di dalam. Theos itu artinya Tuhan. Jadi arti kata antusias adalah possessed by God ya. Kita itu full of God, itu artinya. Jadi orang yang semangat, dia tahu ada Tuhan menguasai kehidupan dia.
Orang yang semangat, dia itu digerakkan oleh kuasa Tuhan. Apalagi di dalam masa pandemi ini ibu-ibu ya, di masa kesulitan kiri kanan, bukankah kita juga dikelilingi sama orang-orang yang negatif? Kalau kita ketemu ya kan, orang akan bilang gini, aduh ngeri ya, pandemi ini ngeri ya. Coba, kalau kita nggak punya roh antusias, kita akan ikut-ikutan. Kita akan terpengaruh. Lalu kita akan berkata, iya serem ya, serem ya. Well, saya ngerti, memang ada dampaknya virus ini, kita harus berhati-hati. Tetapi jangan sampai ketakutan kita menghancurkan antusias kita, membunuh antusias kita. Kita harus tampil beda, karena kita digerakkan oleh Tuhan, karena kita punya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus tetap berkata positif. Kita harus tetap berkata, yes, virus ini mengerikan. Apalagi ada yang datang baru dari India lah, B1617 virus model baru. Belum lagi yang dari Afrika, belum lagi yang dari mana-mana. Tetapi kita percaya Allah kita akan melindungi kita. Belum lagi di dalam pekerjaan, belum lagi di dalam keuangan, ya kan? Kiri kanan ngomongnya negatif, aduh sepi ya bisnis, aduh sepi ya, aduh sekarang gimana nih ya, uang gimana ya, aduh cicilan gimana ya. Tapi orang yang antusias, dia akan tetap melihat masa depannya dengan positif. Dia akan tetap melihat bahwa Tuhan sudah punya rencana yang indah di dalam kehidupan dia. Saya suka ayat ini, Roma 12 ayatnya yang ke-11. Dikatakan seperti ini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, ya. Biarlah apa? Rohmu menyala-nyala. Roh menyala-nyala itu antusias. Orang yang antusias itu bagaikan api yang menyala-nyala, wah nggak mati, nggak padam. Ayo ibu-ibu, jangan sampai masalah memadamkan api kita. Jangan sampai masalah membuat kita kelihatan menjadi orang yang murung. Tiap hari cuma murung, tiap hari cuma kerjanya kayak lemes. Tetapi hari ini mulai dari diri kita. Katakan, Tuhan aku semangat, aku antusias karena aku digerakkan oleh Tuhan. Aku tahu secara mata manusia ngelihat mungkin masih banyak masalah, tetapi mata imanku sudah melihat bahwa Tuhan sudah buka jalan pada saat tidak ada jalan. Pada saat ada di dalam lembah kekelaman, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Masalah tidak ada yang sifatnya permanen, badai pasti berlalu, dan aku percaya bahwa kasih Tuhan menyertai hidupku. Jadi ibu-ibu, yuk semangat, lihat dengan mata iman bahwa di depan kita yang Tuhan rancangkan adalah masa depan yang berkemenangan. Tadi saya cerita tentang Ruth Billy Graham. Saya baca kesaksian daripada anaknya tentang mamahnya ini ya, tentang si Ruth ini. Dikatakan bahwa Franklin nama anaknya bilang, mama itu selalu bersikap positif. Saya nggak pernah ingat tuh mama mengeluh dengan kepergian papa yang berbulan-bulan. Mama selalu membawa keceriaan di dalam keluarga kami. Mama nggak pernah murung, mama nggak pernah pesimis. Mama selalu memilih mengisi hidupnya dengan sukacita. Lihat ibu-ibu, hari ini kita juga harus sama. Memilih hidup kita dengan semangat, dengan sukacita, dengan antusias. Jauhkan setiap murung dalam hidup kita. Jauhkan rasa pesimis dalam kehidupan kita. Jadilah wanita yang selalu positif dalam segala hal. Taruh di pikiran kita hal yang positif. Taruh di perkataan kita perkataan yang positif. Lakukan segala sesuatu yang positif di dalam kehidupan kita. Maka kita bisa kuat untuk menghadapi setiap tantangan. Yang mau katakan sama-sama, amin. Oke, sekarang yang terakhir, T ya. K, kuasa Tuhan. Kita bisa kuat karena kita punya kuasa Dia. Punya adalah keuletan. Orang yang kuat, dia tidak pantang menyerah. Kemudian hanya kita belajar harus antusias ya ibu-ibu. Ayo pagi-pagi bikin suasana rumah kita antusias. Sebarkan antusias itu ke anak kita, ke suami kita, ke orang yang ada di sekeliling kita. Antusias menular ya. Dan kemudian yang terakhir adalah T-nya, thankful atau bersyukur. Tuhan bilang gini, Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi Tuhan menyuruh kita untuk mengucap syukur kapan? Senantiasa.
Senantiasa artinya all the time. 24 jam sehari atas apa? Segala sesuatu. Sudahkah kita mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu, ibu-ibu? Ya, banyak kita mengucap syukurnya paketan. Malam sebelum tidur baru bilang gini, Tuhan makasih ya untuk sepanjang hari yang indah ini. Bagus, nggak salah, tetapi paketan. Saya mau ngajarin Anda semua. Mari mulai belajar mengucap syukur atas segala sesuatu all the time. Yang saya lakukan dan mari kita praktekkan sama-sama. Setiap kali ngapain aja dalam hati bilang makasih sama Tuhan. Pada saat Anda minum, makasih Tuhan. Aku masih bisa minum air yang sejuk ini. Pada saat Anda makan dalam hati ya, padahal udah doa makan udah, tapi terus aduh Tuhan makasih ya. Aku bisa makan nasi pakai sayur asem, pakai ayam goreng enak banget, pakai sambal lagi, ya kan? Terus waktu itu Anda nelen kan? Anda ngucap dalam hatimu, Tuhan makasih aku bisa nelen. Berapa banyak orang sakit yang makan aja nggak bisa lagi, nelen aja udah nggak ada rasanya. Kemudian ya kan, Anda bilang sama Tuhan, makasih ya Tuhan, aku masih bisa punya sendok, punya piring, punya garpu. Terus Anda makan sama siapa? Sama keluarga. Anda lihat ya kepada mereka. Dan Anda bilang, Tuhan makasih ya aku masih bisa makan ditemenin sama suamiku. Aku masih bisa makan ditemenin sama anak-anakku. Saya udah praktekkan ini tahunan saudara terkasih. Di hati saya selalu ngucap syukur. Saya mandi pakai shower di atas. Saya tuh ngucap syukur Tuhan aku makasih ya. Setiap hari loh. Tuhan makasih aku dapat air bersih. Ngebayangin berapa juta orang gak bisa mandi, atau kalaupun mandi harus di sungai yang kotor. Motong pepaya aja ya, kalau saya bikin jus, aduh Tuhan makasih ya, ini pepaya cakep banget Tuhan. Tuhan, saya masuk ke dapur, Tuhan makasih ya, aku punya dapur bagus banget ya. Mungkin masih kalah dapurnya sama dapur-dapur orang yang diberkati kaya raya, tapi aku bersyukur. Tuhan, aku buka lemari kulkas, Tuhan makasih ya masih punya kulkas. Aduh Tuhan, masih ada makanan di dalam kulkas aku. Turun tangga dalam nama Yesus, Tuhan makasih ya Tuhan, kakiku masih sehat. Kalau Anda praktekkan itu, Anda gak punya waktu lagi untuk mengeluh. Anda gak punya waktu lagi untuk ngeliat segala kekurangan. Kenapa? Karena yang harus disyukuri daftarnya udah banyak banget. Oh iya, saya lupa, saya pasang untuk keluarin untuk kasih foto anjing saya. Saya tuh baru diberkati Tuhan tuh anjing ya. Suami saya itu penggemar anjing dari sebelum kami menikah. Tapi saya punya pengalaman buruk sama anjing karena waktu sebelum menikah tinggal di rumah mami saya, adik saya itu piara anjing. Dan dia piara anjingnya bukan anjing-anjing kecil, herder, dalmatian. Aduh, dan miaranya bukan cuma 1-2, beberapa anjing. Jadi saya tuh dari dulu udah janji sama diri sendiri, kalau aku punya rumah aku gak mau punya anjing. Karena itu anjing menguasai yang namanya sofa. Anjing itu saya baru datang di pagar depan, dia dari jauh dari rumah saya, dia udah lari nomprok saya, dan saya nggak suka anjing gitu. Jadi waktu menikah saya udah bilang sama Edward, pokoknya nggak akan ada anjing di rumah kita. Padahal dia pencinta anjing. Dan akhirnya kemarin kami anniversary ke-24. Kado yang saya kasih buat dia adalah surat izin untuk punya anjing. Dan ya pada saat akhirnya punya anjing, kami beli anjing kecil, Edward beli anjing kecil, ada 2 namanya Boomer sama Beamer. Tahu nggak? Saya aja ngelihat Boomer sama Beamer di dalam hati saya, itu dia tuh anjingnya, lucu ya. Di dalam hati saya nih Boomer sama Beamer, itu saya syukuri sama Tuhan. Tuhan makasih ya, aku punya doggy yang lucu banget yang membawa keceriaan di dalam keluarga. Jadi ya semuanya deh waktu Anda ngobrol sama orang, Anda harus bersyukur dalam hati untuk orang tersebut yang Anda kasih dalam hidup Anda. Apa aja yang mata Anda bisa lihat, syukuri, bersyukur, berterima kasih. Sekali lagi, ya, Anda akan kehabisan waktu untuk bersungut-sungut. Terutama juga di dalam masalah, ya. Waktu Anda fokusnya cuma sama masalah, Anda nggak bisa berterima kasih. Tetapi di balik masalah selalu ada berkat yang Tuhan berikan, ya. Ada quote yang berkata, difficulties in our life ya, tujuannya kesulitan di dalam kehidupan kita, itu tujuannya bukan untuk menghancurkan kita kok.
The difficulties you face in life do not come to destroy you, but to show you what you are made of and just how strong you are. Kesulitan dalam kehidupan kita, justru Tuhan izinkan untuk menunjukkan kita tuh kuat. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Anda punya spirit kekuatan yang di atas rata-rata yang mampu mengalahkan masalah. Karena jika Allah ada di pihak kita, siapa yang dapat menjadi lawan kita? Dan ada quote satu lagi yang ingin saya berikan, yaitu dikatakan, justru kesulitan itu sometimes bad things that happen in our lives put us directly on the path to the best thing that will ever happen to us. Kesulitan yang kita alami sekarang, seringkali Tuhan izinkan ada kesulitan itu. Karena lewat kesulitan itu, Tuhan sedang membawa kita kepada hal-hal baik di depan kita. Jadi syukuri, bersyukur untuk setiap kesulitan dalam hidup, bersyukur untuk setiap tantangan, bersyukur untuk setiap apapun juga. Karena itu yang Tuhan inginkan, bersyukur senantiasa dalam segala sesuatu. Saya udah bagikan rahasia ini, yuk ibu-ibu praktekkan yuk mulai dari sekarang. Penuhi hidupmu dengan ucapan syukur, dan kalau orang bilang makasih pada Tuhan kan, Tuhan makasih ya, Tuhan makasih ya, makanan ini enak, Tuhan makasih ya, aku masih boleh pelayanan nih kayak hari ini, dalam hati udah bilang Tuhan makasih ya, aku boleh pelayanan, aku boleh ketemu ibu-ibu. Kita tersenyum kan, ibu-ibu kalau ngomong makasih ada yang ngomongnya sambil cemberut, makasih ya, gak mungkin kan, pasti dengan senyum manis kita, makasih ya. Nah kalau kita banyak mengucap syukur sama Tuhan, percaya deh, senyuman kita akan terlihat, sukacita kita akan terlihat, dan orang akan senang melihat Anda tersenyum, orang akan senang melihat Anda bersukacita, apalagi Bapa di surga. Jadi 4 hal ini praktekkan yuk dalam kehidupan kita supaya kita menjadi strong woman. K, cari kuasa Tuhan. Ulet kegigihan ada di dalam kehidupan kita. Antusias, jangan mudah murung atau sedih ya, tetapi tularkan antusias ini kepada orang-orang yang ada di dekat kita. Dan pada akhirnya thankful ya, bersyukur kepada Tuhan. Maka 4 hal ini kita praktekkan, saya percaya Anda akan menjadi wanita yang kuat menghadapi setiap badai tantangan. Karena Anda tahu di depan Anda ada reward yang besar, ada hadiah yang besar yang Tuhan sudah siapkan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pesan firman Tuhan yang simple, sederhana, tetapi biarlah ini mengingatkan kami bahwa kami adalah wanita-wanita yang kuat di dalam Engkau. Untuk itu Tuhan, kami terus mau mencari kuasa-Mu Tuhan, mencari kekuatan di dalam Engkau. Kami mau terus Tuhan mengejar Engkau, mengejar hadirat-Mu, lebih rajin lagi berdoa, lebih rajin lagi baca firman Tuhan, lebih rajin lagi untuk membangun hubungan yang intim dengan Engkau, relationship dengan Engkau Tuhan. Karena pada saat kami mengejar Engkau, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kekuatan segala sesuatunya Tuhan akan tambahkan. Tuhan, hamba berdoa, biarlah setiap ibu-ibumu hari ini mulai menyadari bahwa kami punya roh kegigihan, roh tidak pantang menyerah. Kami bagaikan bola bekel. Masalah boleh menghantam kami. Suami mungkin hari ini masih boleh belum baik terhadap kami. Masalah keuangan, anak, masalah mertua, ipar, apapun sepertinya boleh menghantam, menghimpit kami. Tetapi kami akan bounce back. Kami elastis, kami lentur, kami tidak akan hancur. Tuhan, hamba juga berdoa, terima kasih. Biar kaum wanitamu bertambah antusias setiap hari. Kami antusias karena ada Tuhan di dalam kami. Kami antusias karena kami digerakkan oleh roh Tuhan. Dan kami mau tetap bersemangat di dalam setiap masalah kehidupan. Dan pada akhirnya Tuhan, terima kasih. Kami gak mau cuma sekedar bilang makasih paketan. Sehari sekali pada saat kami tidur. Sebelum kami tidur, doa malam. Tetapi kami benar-benar mau praktekkan mengucap syukur setiap saat atas segala sesuatu. Maka kami gak punya waktu lagi untuk bersungut-sungut karena kami terlalu sibuk untuk mengucap syukur. Berkati setiap ibu-ibumu ya Tuhan. Mungkin ada di antara mereka hari ini yang benar-benar udah capek, udah mau menyerah, udah berkata, aduh Tuhan gak kuat lagi, wanna give up. Hari ini Tuhan terima kasih karena kekuatan baru sudah Engkau berikan, semangat baru sudah Engkau berikan, kegigihan sudah Engkau berikan. Dan kami mau mengucap syukur untuk itu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. God bless you all.
Thank you Pastor Levi buat firman-Nya, sangat memberkati kita semua. Thank you. Thank you. Saya serahkan kembali ke tim PW. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada Pastor Levi untuk waktunya buat kami di Woman of Love. Dan kami semua diberkati, terima kasih. Dan untuk pengumuman, minggu ini saudara, di hari Rabu kita akan ada ibadah tengah minggu yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Pastor kita, Pastor Timothy Abraham. Saudara bisa lihat di layar komputer atau di HP saudara, ada pengumumannya. Dan setelah itu minggu depan akan ada Woman of Love di tanggal 1 Juni. Seperti luar biasa ya saudara, jam 11 dan akan dilayani oleh Evangelis Ona Tahapari. Saya mengundang kita semua untuk dapat hadir bersama-sama di Wadah Woman of Love dan juga kepada para pelayan. Saya mengundang untuk kita hadir di ibadah tengah minggu di hari Rabu. Ya. Dan untuk hari Minggu kita juga akan ada ibadah raya. Ibadah online nanti akan kita update melalui Instagram kita dan juga melalui WhatsApp group juga. Dan akan dilayani oleh Pastor Philip Mantova. Saya mengundang kepada wanita-wanita Tuhan, kita juga sama-sama boleh bertumbuh bersama-sama di GBI City of Love ini. Saya mengundang kiranya juga para wanitanya Tuhan dapat mengundang semuanya saudara. Teman-teman, sahabat, keluarga juga boleh saudara ya. Haleluya, haleluya. Yuk sama-sama sebelum kita menyelesaikan ibadah kita pada pagi siang hari ini, kita mengangkat pujian satu lagu. Katakan sama-sama. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sekali lagi saya mau mengucapkan atas nama Woman of Love terima kasih buat Pastor Levi untuk waktu dan juga firman Tuhan yang sangat memberkati setiap wanita Tuhan di Gereja City of Love. Mari semua wanita Tuhan kita mengangkat tangan kita di rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dalam permai bahkan untuk selama-lamanya. Mari semua wanita Tuhan yang dikasih dan disayang oleh Tuhan, yang percaya dan diberkati katakan amin. Tuhan Yesus menyertai. Terima kasih semua yang telah bergabung dalam Woman of Love. Tuhan beserta kita semua. Amin.